Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih penyanyi, WL, pemain musik ya, yang sudah membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, bagaimana kabar semuanya? Saya perhatikan wajah-wajah banyak yang cerah ceria, tetapi hatinya kelihatannya kok lonjong seperti pepaya. Ayo bersukacita, ya. Ayo tersenyum. Ya baik, biasa saya paksakan ya. Nah, baik, saya mau tanya, siapa yang dalam waktu-waktu terakhir ini ada di dalam keadaan tertekan? Ada satu yang sudah angkat tangan di pojok kanan mana? Ya, ada yang jujur ini ya, mengangkat tangan. Oh, Aling juga angkat tangan. Kita ya. Saya berharap yang tidak mengangkat tangan semuanya baik-baik saja ya. Siapa tahu ada tekanan dari badai kehidupan yang melanda dan begitu dahsyat seperti lagu yang kita baru saja nyanyikan ini tadi ya. Nah, saya berharap yang tidak mengangkat tangan itu baik-baik saja. Terima kasih yang mengangkat tangan, berarti Anda jujur menyadari bahwa memang ada tekanan yang saudara alami. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara ya, tentang satu hal yang saya percaya ini kabar baik bagi yang sedang mengalami tekanan. Kabar baik firman Tuhan ya, bukan kabar baik dari pemiskian. Saya pikir ada di bawah tekanan itu sesuatu yang normal ya. Kita manusia yang masih hidup di dalam dunia, apalagi manusia berdosa, tetapi bersyukur sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus menjadi orang-orang benar. Tetapi karena memang kita hidup di dalam dunia yang memang rusak, mau tidak mau, kadang-kadang kan, mungkin bahkan sering ada tekanan yang datang dalam hidup kita. Ya, tekanan itu macam-macam. Saudara pasti tahu ya, tekanan apa yang seringkali menekan saudara. Kadang-kadang sebenarnya tidak perlu harus mendapat tekanan, tetapi terus dibuat menjadi tekanan. Bisa ngerti maksud saya ya? Ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Judulnya adalah bagaimana kita bebas dari tekanan. Ya. Segala macam tekanan yang kita hadapi. Kita akan belajar contoh dari satu tokoh Alkitab. Ya. Ini orang anak muda seperti kalian, bahkan mungkin kalian sedikit lebih tua dari dia. Dia tampil begitu prima, walaupun sebenarnya ada tekanan datang dalam hidupnya. Tetapi dia berusaha untuk bukan berusaha dengan kekuatan sendiri, tetapi ia mengambil tindakan untuk bisa lepas dari tekanan itu. Tekanan itu tidak perlu harus menekan dia, walaupun memang ada. Nah baik, kita akan buka Alkitab kita baca dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 24. Silahkan kalau saudara mau catat, silahkan ya.
Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, saya mau kita membaca secara bergantian, ya. Yang pria membaca 17 ayat 1, kemudian yang wanita 17 ayat 2, dan seterusnya selanjutnya berganti-gantian. Silakan yang pria mulai dari 1 Samuel 17 ayat 1. Silakan dibaca dengan suara keras. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di saya dan berkemah antara Soko dan Azekah di Efraim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di Batal Bagi. Mereka mengatur barisan sidangnya berhadapan dengan orang Filistin. Ayat 3. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah seorang pendekar dari antara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya dia menggulungi tembaga. Gagak tombaknya seperti pecahan tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru pada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika dia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika kau dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takut kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menanam hari ini barisan Israel. Berikan kepada seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 20 yang wanita. 1, 2, 3. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditegakkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diberitakan Israel kepadanya. Sampailah ia ke perumahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat seorang perempuan. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlarilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Sedang dia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya bersama-sama. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Saudara, ini kisah yang tidak asing ya, kisah sekolah minggu ya. Kalian waktu masih kecil dan sekolah minggu pasti cerita ini cerita yang populer bagi kalian. Betul atau tidak? Ya. Daud melawan Goliat. Goliat tinggi besar. Daud kecil, pipinya kemerah-merahan, tetapi bisa mengalahkan Goliat yang begitu tinggi besar. Nah, baik, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita perhatikan cerita ini tentara Israel ini sedang dalam keadaan bagaimana? Apa yang saya tanyakan ke kalian tadi? Dalam keadaan tekanan, ada di bawah tekanan, ya. Mereka diintimidasi,
oleh tentara-tentara Filistin, khususnya Goliat ini. Goliat yang tinggi besar, fisiknya begitu luar biasa, tidak ada satupun tentara Israel yang menyamai fisik dari Goliat. Dan oleh karena itu wajar kalau mereka menjadi tertekan, menjadi takut dan terintimidasi. Nah, kalau kita melihat di sini, mata mereka melihat sesuatu di depan mereka, dan apa yang mereka lihat ini adalah sesuatu yang mempengaruhi diri mereka, dan pengaruhnya itu adalah pengaruh yang negatif, membuat mereka jadi tertekan, jadi ketakutan, jadi terintimidasi. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, mereka melihat bahwa ini ada persoalan besar di hadapan kami ini. Kami siap mau berperang, tetapi dengan melihat kondisi orang-orang Filistin yang seperti ini, khususnya Goliat, ini apakah mungkin kami bisa berperang? Makanya mereka itu hanya PBB saja di situ ya, baris berbaris. Hari ini baris berbaris siap saling berhadapan-hadapan, hanya berhadapan-hadapan saja. Orang Filistin teriak dengan suara keras, orang Israel tinggal hanya gemetar dan melihat. Setelah sore, mereka kemudian baris berbaris kembali masuk ke tenda pertemuan. Nanti besok begitu lagi. Tidak ada tindakan apa-apa, ya. Intimidasi, tekanan yang dialami oleh tentara Israel ini membuat mereka itu kehilangan damai sejahtera karena cemas dan takut. Dan itu juga pasti sama seperti apa yang kita alami. Kalau kita ada di dalam tekanan, itu yang pasti damai sejahtera itu akan hilang, akan lari dari hati kita. Betul atau tidak? Siapa di sini yang kalau ada dalam tekanan masih bisa menikmati damai sejahtera? Orang yang ada di dalam tekanan pasti kehilangan damai sejahtera. Bahkan kalau kita perhatikan, mereka tidak saja kehilangan damai sejahtera, tetapi juga kehilangan inisiatif, tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang kehilangan damai sejahtera ada di dalam ketakutan, kecemasan, akan kehilangan inisiatif, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini terjadi dalam diri orang-orang Israel. Kemudian apa lagi? Mereka saling pandang-pandangan satu dengan yang lain dan mungkin saling menyalahkan satu dengan yang lain. Orang kalau ada di dalam tekanan, apa saja bisa disalahkan. Situasi dan kondisi disalahkan. Teman sekamar bisa disalahkan, padahal temannya tidak tahu apa-apa. Tapi karena dia memang ada dalam tekanan berat, akhirnya temannya jadi korban juga. Nah, saudara, perlu kita ketahui bahwa intimidasi atau tekanan itu ya di dalam hidup kita seringkali merupakan pekerjaan roh jahat melalui masalah yang kita hadapi. Tidak ada satu orang pun yang lepas dari masalah. Pasti akan ada masalah dalam hidup kita. Di dalam perjalanan hidup setiap anak manusia pasti ada masalah. Tetapi kalau kita tidak menata hati, pikiran, roh dan jiwa kita, maka masalah itu ya itu akan membuat kita menjadi tertekan, dan di saat itu roh jahat bisa mengambil kesempatan. Oleh karena itu kita perlu berwaspada juga ketika menghadapi tekanan karena masalah di dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya, seperti saya katakan, tidak bisa menata hati, pikiran, roh dan jiwa kita,
di dalam menghadapi tekanan, itu akan bisa menjadi masalah besar bagi kita. Nah, seringkali ada banyak masalah yang muncul di dalam kehidupan kita, ya. Orang-orang di sekitar kita juga bisa menjadi masalah bagi kita. Apalagi studimu juga bisa menjadi masalah bagi dirimu. Apalagi harus kerjakan tugas dosen ini belum selesai, dosen yang satu sudah menyusul, itu belum selesai, lagi menyusul lagi. Dan itu bisa menjadi tekanan bagi saudara. Apalagi peristiwa dan kejadian yang saudara alami. Mungkin saudara dapat kabar dari kampung, mama lagi dalam keadaan seperti ini, bapak lagi dalam keadaan seperti ini. Berita-berita yang seperti itu bisa memunculkan tekanan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, tetapi di dalam kisah ini kita bersyukur, ya, puji Tuhan, di dalam kisah ini melalui campur tangan Allah ada seorang anak muda namanya Daud, diutus oleh ayahnya untuk datang ke medan perang bertemu dengan kakak-kakaknya, ya. Disuruh oleh ayahnya, ayo kamu ke sana, bawa bekal buat kakak-kakakmu yang sedang berperang di sana, dan coba kamu lihat apa yang sedang terjadi di sana. Dan Daud dengan patuh, taat, dia berangkat mengikuti perintah ayahnya. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, ketika ada di sana, Daud dengan matanya sendiri melihat apa yang sedang terjadi di sana. Ia juga melihat Goliat yang tinggi besar. Ia juga mendengar suara Goliat yang begitu menggelegar, yang membuat tentara-tentara Israel dan Raja Saul ketakutan. Semua dia lihat. Dia juga masuk dalam pengalaman dari tentara-tentara Israel dan juga Raja Saul. Tetapi ketika dia melihat apa yang ada di depannya, reaksinya itu berbeda dengan reaksi yang ditunjukkan oleh tentara-tentara Israel dan bahkan Raja Saul. Ya, kalau kita baca di dalam ayat 26, ya, dari 1 Samuel pasal yang ke-17, itu kita melihat pernyataan dari Daud ketika yang mendengar suara Goliat dan kemudian melihat apa yang terjadi. Coba kita baca pernyataan dari Daud. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Kemudian ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Dan perhatikan, ini dua pernyataan Daud ketika melihat Goliat, ketika melihat masalah yang ada di depannya. Pernyataannya berbeda sama sekali dengan sikap yang ditunjukkan oleh tentara-tentara Israel dan Saul pada waktu itu. Dan kalau kita perhatikan, ini pernyataan terkesan sombong, betul atau tidak? Ya. Anak muda yang tidak pernah berperang, yang tidak tahu tentang strategi perang, tapi kok tiba-tiba berbicara seperti itu. Nah, dari pernyataan yang Daud sampaikan ini, ya, saya bisa menyimpulkan bahwa tidak ada tekanan di dalam diri. Kalau ada tekanan di dalam dirinya, dia tidak mungkin berbicara seperti itu. Dia bebas dari tekanan. Memang dia melihat persoalan, dia tahu ada masalah di depannya, tetapi sikapnya adalah
memberi dirinya untuk bebas dari tekanan. Oleh karena itu dia bisa menyampaikan 2 kalimat yang kita baca tadi. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya dari dulu kalau baca kitab ini yang saya renungkan ini sikap Daud luar biasa sekali. Seharusnya kan dia juga tertransfer ya dengan roh ketakutan yang dialami oleh orang-orang Israel. Harusnya seperti itu. Tetapi kita perhatikan sama sekali dia tidak terpengaruh oleh apa yang sedang dialami oleh tentara-tentara Israel dan Raja Saul. Dia punya sikap sendiri. Dan itu dia tunjukkan lewat pernyataan yang dia sampaikan. Bahkan dia berkata kepada Raja Saul, biarlah aku yang pergi untuk menghadapi dia. Sekali lagi ini pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh anak muda Daud. Dia masih muda usia seperti kalian semua. Kalau saya kan sudah hampir 70 tahun, beda jauh dengan Daud ya. Nah, pagi hari ini saya mau ngajak kita untuk melihat mengapa Daud itu bebas dari tekanan dan intimidasi yang dilancarkan oleh Goliat. Mari kita akan melihat satu persatu yang saya catat di sini. Yang pertama, Daud itu sangat mengenal Allah yang ia sembah. Yang pertama, saya yakin mengapa dia bebas dari tekanan dan intimidasi. Saya percaya karena dia kenal benar siapa Allah yang dia sembah. Mari kita buat perbedaan dulu antara pasukan Israel, Raja Saul dengan Daud. Sebelum perbedaannya kita buat persamaannya dulu ya. Kita semua tahu Daud dan orang-orang Israel, tentara-tentara Israel dan Raja Saul itu sama-sama mereka adalah umat kepunyaan Tuhan, betul atau tidak? Mereka umat Israel, umat pilihan Allah. Daud umat pilihan Allah, tentara-tentara Israel juga umat pilihan Allah, Raja Saul juga umat pilihan Allah. Sama-sama umat pilihan Allah. Sama seperti kita yang duduk di sini semua. Kita semua umat pilihan Allah. Betul atau tidak? Saudara pilihan Tuhan atau bukan? Ya. Yang pria? Pilihan keras kan? Ya. Semua kita adalah umat pilihan Allah. Mereka sama-sama menyembah Allah yang sama. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sama-sama mereka menyembah Allah yang sama. Mereka pasti punya liturgi ibadah yang sama. Karena sama-sama orang Israel. Dan mereka pasti melakukan ibadah seperti apa yang sudah diajarkan oleh Musa kepada mereka. Itu yang dilakukan. Tetapi mari kita lihat apa yang menjadi perbedaan antara Daud dengan tentara Israel dan juga Raja Saul. Tentara Israel, Raja Saul mereka tahu tentang Allah. Dengar kisah tentang Allah yang mereka sembah. Tahu persis sejarah bagaimana umat Israel itu dipilih dan dipanggil oleh Allah. Tahu persis. Tetapi sayangnya mereka tidak kenal dekat secara pribadi dengan Allah yang mereka sembah. Tahu tentang Allah karena mungkin belajar kitab Taurat dan mengerti Allahku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allahku bla 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 begini dan sebagainya. Hanya tahu, tetapi tidak mengenal Allah mereka.
secara pribadi. Begitu juga dengan kita yang duduk di sini. Semua kita tahu Allah kita. Bahkan kita tahu juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pagi hari ini saya kembali mau bertanya, apakah kita sudah kenal Dia secara pribadi? Kenal Dia secara intim. Agar supaya kita semua sama, tidak ada perbedaan. Jangan sampai sama seperti Daud dengan tentara Israel dan juga Raja Saul, sama-sama punya persamaan tetapi ada perbedaan. Harusnya tidak perlu ada perbedaan, semua harus sama. Mereka tahu tentang Allah yang sama, mereka tahu tentang liturgi ibadah yang sama, dan seharusnya mereka juga kenal Allah mereka. Jangan hanya Daud saja, harusnya tentara-tentara Israel dan juga Raja Saul mengenal Allah yang mereka sembah itu secara pribadi. Ini yang membuat perbedaan antara Daud dengan tentara Israel dan Saul. Jadi saya mau katakan kepada kita pagi hari ini, Daud punya pendirian teguh karena dia kenal Allahnya secara pribadi. Dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Saudara, kalau kita baca Mazmur, ya, kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, semuanya itu banyak mengungkapkan tentang hubungannya yang dekat dan akrab dengan Allah. Kalau saudara baca ya Mazmur Daud, itu ungkapannya adalah ungkapan bagaimana dia begitu dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Dia kenal secara pribadi siapa Allah yang dia sembah. Ya, salah satu contoh Mazmur 27 ayat 4. Daud menulis di situ, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ini ungkapan orang yang mengenal Allah, ungkapan isi hati dari orang yang tahu siapa Allahnya dan mengenal secara pribadi Allahnya. Oleh karena itu dia mau selalu dekat dengan Tuhan. Dia mau supaya hadirat Tuhan itu selalu dia nikmati setiap hari. Adakah di antara kita yang merindukan setiap hari bisa menikmati hadirat Tuhan? Atau hadirat yang lain? Hadirat angan-angan kita? Lamunan kita? Apalagi orang yang kenal Tuhannya secara pribadi, ia pasti punya kerinduan untuk bisa menikmati hadirat Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, ketika dia bekerja, ia tetap merindukan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Ketika ia beraktivitas apapun yang sedang dilakukan, ya, walaupun memang dia sibuk pikirannya harus mengerjakan ini, tetapi dia tetap menikmati hadirat Tuhan. Selalu ada celah untuk dia bisa kontak dengan Tuhan. Dan saya percaya itulah yang dialami oleh Daud. Bukan berarti kemudian Daud tidak bisa melakukan dosa, bisa saja. Tetapi dia juga tahu bagaimana kalau berdosa, setelah berdosa apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan dosanya di hadapan Tuhan. Jadi jangan kemudian kita berpikir, ya Daud itu kan juga pernah berzina. Ya memang betul. Tapi kalau saudara baca kisahnya, setelah dia melakukan dosa, dia menyelesaikannya dengan baik di hadapan Tuhan. Tidak kemudian cengengesan begitu, tidak. Dia tunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyelesaikannya dengan baik. Dan itulah yang membuat firman Tuhan katakan, ya Allah berkata di dalam firman-Nya, aku
menemukan Daud hambaku yang hidup memperkenankan hatiku. Nah sekarang keputusannya untuk mengenal Allah secara pribadi, itulah yang membuat ia dekat dan bergaul karib dengan Allah. Ya, ia menjadi sahabat Allah dan kenal pribadi Allahnya. Oleh sebab itu, akhirnya ia tahu bahwa Allah yang ia sembah, yang ia kenal itu adalah Allah yang bisa dijadikan sebagai tempat perlindungan. Allah yang adalah pembela dan penyelamat hidupnya. Allah yang adalah pemberi rasa aman bagi dirinya. Allah yang adalah sumber damai sejahtera bagi dirinya. Kenapa? Karena ia mengenal Allah dengan dekat secara pribadi. Karena itu dia tahu dengan pasti bahwa Tuhan itu tempat perlindungan bagi diri. Tuhan itulah yang memberikan rasa aman bagi dia, ya. Tuhan itulah yang memberi damai sejahtera kepada dia. Saudara, ayo mari kita yang juga masih usia muda sama seperti Daud, kita belajar untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenalah Tuhanmu dan bangun hubungan yang baik. Itu harus mulai dari dalam diri kita, mulai dari pikiran kita, roh, jiwa kita, seluruh keberadaan diri kita, eksistensi diri kita harus kita dorong untuk bisa mengenal Allah kita secara pribadi. Dan kalau itu yang kita lakukan, jaminannya sama seperti yang dialami oleh Daud, ya, kita pasti akan bisa menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Kita tidak akan takut dan gentar dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah berkata, ya ini karena saya masih muda, saya kan juga sedang belajar untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya benar, betul seperti itu. Tetapi jangan menganggap remeh dirimu, menganggap dirimu itu muda. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Allah memberikan kemampuan kepada kita, kepada saudara yang masih muda, semua yang masih muda, kepada saya, untuk kita terus bertumbuh di dalam Dia, lebih mengenal Dia sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan menjadi sahabat karib bagi kita, sama seperti apa yang dialami oleh Daud. Nah, Daud ini tidak hanya sekedar tahu tentang Allah itu dari perkataan orang, tapi dia mengalami sendiri. Bukan dari kata orang, tetapi dia mengalami sendiri bagaimana Allah itu hadir di dalam kehidupannya. Dan ini semualah yang menyebabkan Daud sama sekali tidak terpengaruh oleh suara kerasnya Goliat, oleh tampilan fisiknya Goliat, oleh hiruk pikuknya teriakan orang-orang Filistin. Dia sama sekali tidak terpengaruh. Kenapa? Karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Dia kenal secara pribadi Allah yang dia sembah, Allah yang pasti akan menolong dia kalau dia bertindak untuk melawan orang-orang Filistin di medan perang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, selain Daud mengenal secara pribadi Allahnya, yang kedua adalah Daud mengerti dan percaya bahwa ada kuasa Allah di dalam dirinya, dan oleh karena itu ia bertindak mempraktikkan kuasa itu. Saya mau tanya kepada kita semua, percayakah saudara bahwa ada kuasa Allah di dalam dirimu? Coba angkat tangan yang amin, yang percaya. Kalau angkat tangannya masih begini, berarti setengah diam. Saudara ada di dalam duka cita dalam dirinya.
Bendera setengah tiang itu kalau ada kematian. Tapi kalau benderanya ditinggikan, itu berarti ada kehidupan. Percaya atau tidak kalau di dalam dirimu ada kuasa Allah? Percaya. Yohanes 1 ayat 12, coba tolong salah seorang membaca. Mohon Daniel bagi membaca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, semua kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita itu diberi kuasa. Ada kuasa di dalam diri kita. Saudara percaya atau tidak? Ayo, calon-calon hamba Tuhan yang besok akan mengajarkan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Ada kuasa Allah di dalam diri kita. Dan itu hanya bisa diketahui, dipercayai oleh orang yang hidupnya karib dengan Tuhan, yang benar-benar mengenal Tuhan. Karena Daud mengenal Tuhan, karib dengan Tuhan, dia juga menyadari dan tahu persis dan percaya bahwa ada kuasa Allah di dalam dirinya. Ya, dan oleh karena itu dia bertindak menggunakan kuasa Allah. Dia tidak terus kemudian membiarkan kuasa Allah itu terpendam di dalam dirinya, tetapi dia ambil keputusan untuk bertindak, mempraktikkan kuasa Allah yang sudah dia terima. Nah, saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan, ayolah kita belajar untuk mempraktikkan kuasa Allah di dalam hidup kita. Ketika ada persoalan, jangan lari dulu kepada manusia, jangan berharap kepada manusia. Lari dulu kepada Tuhan. Minta Dia untuk menolong kita. Minta Roh Kudus untuk mendorong kita mempraktikkan kuasa Allah yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Apa saja persoalan yang saudara hadapi, ayo praktikkan kuasa Allah yang ada di dalam diri. Contoh-contoh kecil saja, ketika sakit, tak perlu harus merintih kesakitan lalu kemudian mengerang, ya, meminta tolong sana sini, nggak usah. Ayo tenangkan hatimu, angkat hatimu kepada Tuhan, berseru kepada Dia, dan percaya ada kuasa di dalam dirimu, kuasa kesembuhan itu Tuhan berikan kepada. Saudara, itu yang saya lakukan. Saudara kalau melihat saya, saudara mungkin pikir Om Yeskil itu sehat luar biasa ya. Tolong, saudara tidak tahu apa yang ada di dalam fisik ini. Gejolak apa yang ada di dalam. Saya ini pernah 2 kali masuk ICU. Kemudian lambung saya ini ada gangguan. Masuk ICU karena apa? Karena jantung saya bermasalah. Lambung saya juga bermasalah. Tapi saya tidak peduli dengan itu. Kenapa? Karena saya tahu ada kuasa Tuhan di dalam diri saya. Saya selalu berkata begini, penyakit engkau ada di dalam tubuhmu karena Tuhan izinkan, tapi engkau tidak punya kuasa atas dirimu. Penyakit macam apa yang berkuasa atas diri kita? Tidak ada. Kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menundukkan apapun yang datang dalam diri kita. Saya berharap apa yang
yang saya sampaikan ini mendorong kalian semua yang masih muda. Ayo praktikkan kuasa Allah yang sudah kita terima bersama-sama. Dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Ia bertindak mempraktikkan kuasa Allah yang sudah ia terima. Itu yang saya lakukan. Saudara, kemarin 1 minggu kami ada di Timor. Ya. Saya ajak keluarga kami semua pulang dan memang ada keponakan yang menikah. Kami ada di sana dan selama 6 hari itu acaranya padat. Dan saya sudah membayangkan ini pasti acaranya padat. Dan saya berdoa, Tuhan tahu kondisi kesehatan saya serahkan diri saya. Biarlah kuasa Tuhan yang melindungi saya. Dan selama ada di Timor, ya sudah, saya bisa beraktivitas dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Sampai anak saya, ya Jovita, cerita saya begini, Pak, salah satu adik perempuan saya bertanya kepada anak saya Jovita, Pak, kamu kok kuat sekali ya? Pulang pergi Kupang Soe itu berkali-kali, tapi kok tetap kuat? Lalu kemudian Jovita bilang begini, ya mungkin karena Papa itu pulang kampung makanya sehat. Tahu lah jadi kaitan. Tapi saya mau katakan yang itu, ya bukan karena memang saya pulang kampung. Nah, itu pemikiran yang sehat. Hanya itu, tapi itu akan menolong saya. Saya menyadari itu pertolongan Tuhan. Sekali lagi, ayo mari kita praktikkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Daud itu belajar dari tokoh-tokoh sebelumnya. Dia belajar bagaimana Adam menerima kuasa Allah untuk mengatur semua di muka bumi ini ya. Kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 28. Kemudian Daud juga belajar bagaimana Abraham yang bukan seorang tentara bisa bersama dengan kurang lebih 318 hambanya yang juga bukan tentara ya. Mereka dapat mengalahkan ada 4 raja ya dengan tentara-tentaranya dan bisa membebaskan Lot keponakannya. Kemudian Daud juga belajar dari siapa? Dari Gideon. Dengan hanya 300 orang bisa mengalahkan tentara Midian yang jumlahnya Alkitab katakan seperti belalang. Ini semua karena apa? Karena memang mereka bertindak mempraktikkan kuasa Allah yang sudah Allah sediakan bagi mereka. Daud sadar bahwa dia adalah manusia. Oleh karena itu, ya bertindak mempraktikkan kuasa Allah yang sudah diterimanya. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Catatan ketiga yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Kenapa Daud bisa bebas dari tekanan dan intimidasi? Yang ketiga adalah Daud menghargai dan belajar dari pengalaman hidupnya bersama dengan Allah. Saya mau tanya kepada kita semua, saudara punya pengalaman gak bersama-sama dengan Tuhan? Punya atau tidak? Punya. Kok hanya 1-2 orang saja ya? Punya ya, tetapi tidak tahu yang dipunyai itu apa. Harus punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara masih hidup sampai hari ini, masih bisa bernafas, duduk di sini dan melihat saya bisa melihat kalian. Itu pengalamanku dengan Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup. Nah, kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan, ayo belajar untuk menghargai pengalaman apapun
yang kau alami dengan Tuhan. Sekecil apapun pengalamanmu dengan Tuhan, hargai itu. Jangan anggap biasa. Saya hanya mau kasih contoh kecil. Kadang-kadang kita mungkin kekurangan. Kemudian tiba-tiba ada orang yang menyelipkan 50.000 saja ya ke kantong kita. Wah, senang sekali. Senang sampai lupa bahwa ini pengalaman dengan Tuhan. Ini hal kecil. Tahukah saudara bahwa itu merupakan pengalaman dengan Tuhan? Jangan anggap sepele hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup. Jauh menghargai pengalamannya dengan Tuhan. Mari kita juga belajar untuk menghargai pengalaman kita dengan Tuhan. Apapun yang kita terima setiap hari, hargai itu. Dan hati Tuhan pasti disenangkan. Ketika saudara menyadari bahwa perjalanan hidupmu setiap hari itu adalah pengalamanmu hidup bersama dengan Tuhan. Hargai itu. Nah saudara, Daud menghargai dan kemudian dia belajar dari pengalaman yang sudah ia dapatkan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau mau melihat, Daud itu sebenarnya anak muda yang tidak punya pengalaman apa-apa. Dia kan hanya seorang gembala. Tetapi dia melihat bahwa perjalanan hidupnya, ya, walaupun ia muda, itu adalah pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan menolong dia ketika dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Ketika berhadapan dengan apa itu? Binatang-binatang buas, singa dan kemudian beruang. Tuhan turun tangan menolong dia. Dia bisa memburu binatang-binatang buas yang mungkin tidak hanya satu kali dia bertemu dengan binatang buas, mungkin berkali-kali. Tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada dia. Dan dia menyadari ini pengalaman aku bersama Tuhan. Dan dia hargai. Dan kalau kita belajar menghargai pengalaman yang sudah kita alami bersama Tuhan, ketika kita menghadapi hal yang lain, kita akan sadar, oh, waktu lalu Tuhan menolong saya. Berarti kali ini saya berhadapan dengan yang seperti itu. Pasti Tuhan juga akan menolong saya. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia punya pengalaman pertolongan Tuhan atas hidupnya, atas dirinya. Singa dan beruang dia kalahkan. Oleh karena itu waktu dia melihat Goliat, dia melihat Goliat itu sama seperti singa dan beruang. Gak ada apa-apanya. Aku sudah kalahkan singa dan beruang. Dan Goliat, jangan main-main. Aku sudah punya pengalaman dengan Tuhan, jangan main-main. Dan akhirnya memang benar. Goliat dimainkan. Mari kita belajar untuk menghargai pengalaman sekecil apapun yang kita dapatkan bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir. Mengapa Daud bebas dari tekanan dan intimidasi? Karena Daud selalu membangun imannya kepada Tuhan. Dia tidak pernah percaya kepada kekuatan dan kemampuannya. Tetapi yang dia percayai adalah Allahnya. Makanya waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia katakan, yang kau tantang itu bukan tentara Israel dan aku, tapi yang kau tantang itu siapa? Allah Israel yang kau tantang. Jadi jangan main-main.
dia menetapkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Imannya dilekatkan kepada Tuhan. Itu yang menyebabkan dia sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan yang ada di depannya. Ia membangun hidupnya untuk tetap percaya, beriman kepada Tuhan. Nah, saudara, apa aplikasi dari firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini? Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sering mengalami tekanan. Ada tekanan yang kita hadapi, macam-macam lah. Kalian anak-anak muda itu pasti kan juga punya tekanan hidup yang berbeda dengan kami orang-orang tua. Tapi yang pasti kita harus mengambil sikap sama seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Mari kita bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan dan kenalilah siapa Tuhan kita. Kemudian ayo praktikkan kuasa Allah yang sudah diberikan kepada kita. Bertindak di dalam iman dan kerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Kemudian apalagi? Ayo hargai dan belajarlah dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan bersama dengan Tuhan. Sekecil apapun pengalaman yang engkau dapatkan bersama Tuhan, hargai itu. Kemudian ayo mari kita bangun iman kita untuk tetap percaya kepada Dia, berharap dan bersandar kepada Dia. Dan saya percaya, ya saudara-saudara, kalau kita hidup tidak di bawah tekanan, tetapi bisa mengatasi tekanan, ya, maka inilah yang akan kita alami. Ya, yang pertama, kita bisa hidup menikmati damai sejahtera. Kemudian apa lagi? Kita bisa maksimal mengerjakan pekerjaan kita dan juga pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kemudian apa lagi? Kita akan punya inisiatif dan menjadi kreatif dalam mengerjakan pekerjaan kita dan juga pekerjaan Tuhan. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya. Sama seperti Daud, dia bisa menjadi berkat bagi tentara-tentara Israel dan juga Raja Saul. Dia bisa menjadi motivator bagi mereka, mendorong mereka untuk maju berperang bersama-sama. Kemudian apa lagi? Kita juga bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya, ya, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa dan mampu menolong umat miliknya. Kemenangan Daud dan Goliat itu, Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasihi, itu menjadi kesaksian bagi orang-orang Filistin dan juga bagi bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar bangsa Israel. Mereka menyadari bahwa Allah yang disembah oleh orang-orang Israel itu adalah Allah yang punya kuasa. Saya berharap firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini bisa memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari